Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fujiastuti. Di sini saya mewakili kelompok saya. Saya akan membahas mengenai materi sistem informasi sumber daya manusia. Disimak ya kawan-kawan. Oke, sebelum saya menjelaskan mengenai materi sistem informasi sumber daya manusia, saya akan memperlihatkan poin-poin dari sistem informasi sumber daya manusia yang saya akan bahas. Yang pertama ada pengertian sistem informasi sumber daya manusia, yang kedua fungsi sumber daya manusia, yang ketiga evolusi Human Resource Information System, yang keempat modelnya, yang kelima subsistem intelijen sumber daya manusia, dan yang keenam database Human Resource Information System. Pengertian sistem informasi sumber daya manusia atau Human Resource Information System adalah program aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen sumber daya manusia di perusahaan guna mendukung proses pengambilan keputusan atau biasa disebut dengan decision support system dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Adapun karakteristik informasi yang dipersiapkan yaitu pertama timely, yang kedua accurate, yang ketiga concise, dan yang keempat relevan, yang kelima complete. Fungsi sistem informasi sumber daya manusia yang pertama ada perekrutan dan penerimaan. Sumber daya manusia membantu menerima pegawai baru ke dalam perusahaan. Sumber daya manusia selalu mengikuti perkembangan terakhir dalam peraturan pemerintah yang mempengaruhi praktek kepegawaian dan menasihati manajemen untuk menentukan kebijakan yang sesuai. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Selama periode kepegawaian seseorang, sumber daya manusia dapat mengatur berbagai program pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian kerja pegawai. Yang ketiga ada manajemen data. Sumber daya manusia menyimpan database yang berhubungan dengan pegawai dan memproses data untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Yang keempat ada penghentian dan administrasi tunjangan. Selama seseorang dipekerjakan oleh perusahaan, mereka menerima paket tunjangan. Setelah penghentian, sumber daya manusia mengurus program pensiun perusahaan bagi mantan pegawai yang berhak. Yang ketiga yaitu evolusi Human Resource Information System. Ada tiga yaitu tahap awal. Tahap awal sistem personalia pada awalnya menempatkan data pegawai dalam map yang ditempatkan pada Departemen Personalia. Saat Departemen memperoleh mesin punch card, file dipindahkan ke Departemen Pengolahan Data dan dikonversikan ke bentuk punch card. Saat komputer menggantikan mesin punch card, data pegawai dikonversikan ke pita dan piringan magnetik. Dan yang kedua, pengaruh peraturan pemerintah. Rangsangan untuk menaikkan status data personil diberikan oleh peraturan pemerintah seperti EEO atau Equal Employment Opportunity, USHA atau Actual Safety and Health Administration yang diberlakukan selama tahun 1960-an dan 1970-an. Dan yang ketiga, pengaruh dari komputer mikro. Saat komputer mikro muncul, sistem informasi sumber daya manusia mulai dipasang dalam areanya. Beberapa digunakan secara berdiri sendiri atau stand alone, beberapa dibuat atau digunakan jaringan untuk membentuk LAN. Yang keempat yaitu model sistem informasi sumber daya manusia. Model sistem informasi sumber daya manusia terdiri dari tiga proses yaitu input, proses, kemudian output. Input Human Resource Information System terdiri atas tiga subsistem yaitu pertama SIA atau Sistem Informasi Akuntansi. SIA menyediakan data akuntansi bagi Human Resource Information System sehingga database berisi gambaran yang lengkap dari sumber daya personil baik keuangan maupun non-keuangan. Yang kedua, penelitian sumber daya manusia berfungsi untuk mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus. Contoh penelitian sukses, analisis dan evaluasi jabatan, dan penelitian keluhan. Dan yang ketiga ada intelijen sumber daya manusia berfungsi mengumpulkan data yang berhubungan dengan sumber daya manusia dari lingkungan perusahaan.
Yang kelima yaitu subsistem intelijen sumber daya manusia atau bagian dari proses, yaitu ada 6 intelijen. Yang pertama ada intelijen pemerintah. Pemerintah menyediakan data dan informasi yang membantu perusahaan mengikuti berbagai peraturan ketenagakerjaan. Yang kedua, intelijen pemasok. Pemasok mencakup perusahaan seperti perusahaan asuransi yang memberikan tunjangan pegawai dan lembaga penempatan lulusan universitas serta agen tenaga kerja yang berfungsi sebagai sumber pegawai baru. Yang ketiga, intelijen serikat pekerja. Serikat pekerja memberikan data dan informasi yang digunakan dalam mengatur kontrak kerja antara serikat pekerja dan perusahaan. Yang keempat, intelijen masyarakat global. Masyarakat global menyediakan informasi yang menjelaskan sumber daya lokal seperti perumahan, pendidikan, dan rekreasi. Yang kelima, intelijen masyarakat keuangan. Masyarakat keuangan memberikan data dan informasi ekonomi yang digunakan dalam perencanaan personil. Dan yang terakhir, intelijen pesaing. Dalam industri tertentu yang memerlukan pengetahuan dan keahlian yang sangat khusus, seperti industri komputer, sering terjadi perpindahan pegawai dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Beberapa perusahaan memandang pesaing mereka sebagai sumber pegawai baru yang baik dan mengumpulkan informasi mengenai praktek personalia pesaing. Yang keenam yaitu database Human Resource Information System atau bagian dari output. Terdapat 6 subsistem, yaitu yang pertama, subsistem perencanaan kerja merupakan informasi yang dibutuhkan oleh manajer atas untuk merencanakan kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek dan panjang. Yang kedua, subsistem perekrutan merupakan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk pengadaan tenaga kerja secara eksternal maupun internal. Yang ketiga, subsistem manajemen angkatan kerja merupakan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya manusia di dalam organisasi. Yang keempat, subsistem tunjangan merupakan informasi tentang penggajian dan kompensasinya yang meliputi kehadiran dan jam kerja, perhitungan gaji dan bonus, analisis kompensasi dan perencanaan kompensasi. Yang kelima, subsistem benefit meliputi benefit yang diterima oleh karyawan. Benefit berbeda dengan kompensasi. Kompensasi lebih insentif yang dihubungkan dengan kinerja karyawannya, sedangkan benefit lebih ke manfaat tambahan yang diterima karyawan. Yang keenam, subsistem pelapor lingkungan. Informasi-informasi ini berhubungan dengan keluhan-keluhan kecelakaan selama kerja, kesehatan karyawan, dan lingkungan kerjanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan.